Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Lilis Widya Stuti dengan NIM 1804x5106 dari kelas 6B Prodi PGSD. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin memberi tanggapan tentang materi keempat, yaitu kegiatan bermutu dan syarat kenaikan tingkat dan tanda kenaikan tingkat. Oke, selamat menyaksikan. Oke, ternyata dalam kegiatan Pandu Hizbul Waton ada banyak kegiatan bermutu, tapi kegiatan itu juga punya syarat. Yang pertama, menarik, menantang, memiliki kebanggaan. Yang kedua, mampu mencurahkan segala upaya dengan teknik yang tepat. Yang ketiga, memperoleh pengembangan kreativitas, percaya diri, teguh hati, keuletan, dan mengesankan. Terus kegiatan bermutu itu pastinya punya target dong. Nah, targetnya itu membentuk generasi yang kreatif, dinamis, modern, bermoral, mantap ruh Islam dan ruh Muhammadiyahnya atau istiqomah. Nah, terus dalam kegiatan bermutu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada 6. Yang pertama, kebutuhan peserta didik itu apa sih? Yang kedua, kebutuhan setempat. Yang ketiga, tidak statis atau tidak kaku dan tidak monoton. Yang keempat, harus bervariasi. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Ya, jadi agar sasarannya tepat, kita memberikan kegiatan kepanduan itu. Dan yang kelima, memperhatikan kemampuan, bakat, dan minat pada serta Pandu Hizbul Waton atau anggota Pandu ya. Nah, ada hal juga yang perlu diingat dalam kegiatan bermutu itu. Yang pertama, peserta didik itu harus diikut sertakan dalam menyusun rencana kegiatan. Harus seperti apa, sesuai juga dengan sasarannya nanti seperti apa, dan membuat skala prioritas, kemudian menggunakan peralatan yang sederhana, dan yang terakhir selalu bertawakal kepada Allah dan memohon pertolongan serta mengharap ridhonya. Nah, kemudian cara membina peserta didik. 3 lingkungan pendidikan itu ternyata ada lingkungan keluarga yang paling utama, dan lingkungan kedua itu lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Makna dari kepanduan itu merupakan proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan. Tumpuannya itu adalah belajar mengetahui, yaitu learning to know, learning to do, learning together, and learning to be. Nah, proses yang dilalui oleh pembinaan peserta didik itu, yang pertama ada belajar sambil bekerja, belajar sambil mengajar, belajar mencari penghasilan, dan belajar untuk penghasilan yang digunakan untuk hidup. Nah, kita lanjut ke SKT atau syarat kenaikan tingkat dan tanda kenaikan tingkat. Ada syarat kecakapan Pandu juga dan tanda kecakapan Pandu. Yang pertama, TKT. TKT Atfal itu ada tingkat Melati 1, Melati 2, dan Melati 3. Kemudian TKT Pengenal ada pengenal tingkat Purwa, Madya, dan Utama. TKT Penghela adalah penghela tingkat Taruna Melati 1 dan penghela tingkat Taruna Melati 2. Sifatnya bagaimana? Yang pertama, sifat SKT itu sifatnya umum dan SKP itu sifatnya khusus. Nah, itu tuh kalau SKP itu bersifat khusus karena pilihan sesuai dengan minat, bakat, atau peningkatan dari yang umum. Ketentuan memperoleh TKT dan TKP itu seperti apa sih? Nah, ada 2 caranya. Yang pertama melalui ujian, dan yang kedua terjamin mutu kecakapannya atau dapat mempertanggungjawabkan. Nah, kalau untuk TKT, tanda kenaikan tingkat itu ada Atfal, Pengenal, dan Penghela. Untuk TKT
yaitu tanda kecakapan pandu. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya itu pertama dilakukan oleh pimpinan atau pelatih satuan dan pembantunya. Bisa orang tua, tokoh, pakar tertentu yang diberi mandat, baik anggota HW atau bukan anggota HW. Nah, untuk cara mengujinya itu ada 6 poin. Yang pertama, ujian dilakukan secara perorangan. Jadi ujiannya itu individu. Mata ujiannya sesuai dengan keinginan peserta didik. Dan yang ketiga, waktunya sesuai kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian sedapat-dapatnya dalam bentuk praktik yang praktis. Ya, jadi tidak mempersulit. Yang kelima, ada ujian yang tidak diketahui oleh yang diuji. Dan yang keenam, usaha, ketekunan, dan keuletan itu sangat diutamakan dalam ujian ini. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.